Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kita masih di pendistribusian dana zakat, bagian kedua, part kedua. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan banyak keberkahan dan juga kebaikan buat kita semua. Dan semoga apa-apa yang disampaikan di sini tidak hanya menjadi bahan penambahan atau peningkatan keilmuan saja, tetapi lebih dari itu mampu untuk membuat kita bisa beramal dan suatu hari nanti bisa melakukan berzakat dan juga banyak berzakat dan berinfak juga bersedekah. Oke, sebelumnya tentunya seperti biasa kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana program-program pendistribusian dana zakat yang dilakukan di beberapa lembaga zakat. Di sini hanya beberapa lembaga yang diambil, dan itu diantaranya adalah Dompet Du'afa, Basnas, dan PKPU. Jadi kita melihat bagaimana program-program yang dilakukan di Dompet Du'afa, Basnas, dan PKPU. Nah, Dompet Du'afa itu dia punya 4 program, main program, maksudnya 4 program yang dilakukan, yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Oke, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana program-program yang dilakukan oleh Dompet Du'afa. Ini sebetulnya programnya sudah agak sedikit lama yang dilakukan, tetapi esensi yang didapatkan dari program ini adalah bagaimana Dompet Du'afa memiliki tujuan untuk membangun atau meningkatkan kondisi 8 asnaf atau mustahik zakat. Oke. Untuk program kesehatannya sendiri, Dompet Du'afa punya program yang namanya LKC atau layanan kesehatan cuma-cuma. Ini adalah LKC ini merupakan kegiatan yang melayani kaum du'afa secara paripurna yang melalui pengelolaan dana jiswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan dana sosial perusahaan. Biasanya nih di LKC ini memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada member yang memang sudah terverifikasi. Jadi kalau di LKC si membernya harus mendaftar dulu, memang du'afanya mendaftarkan dulu, atau mustahiknya itu mendaftarkan dulu bahwa mereka akan mengikuti layanan kesehatan cuma-cuma. Nah, kemudian setelah mendapat, kemudian disurvei oleh tim survei, kemudian diberikan kartu peserta yang itu berlaku selama 1 tahun. Nah, dia dengan kartu tersebut berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis selama 1 tahun. Nah, pada saat tahun dulu itu ada lebih 150.000 kaum du'afa yang telah terlayani oleh LKC. Kalau sekarang cuman gini, kondisinya adalah kalau di sekarang ini kan banyak banget yang program pemerintah juga yang buat masyarakat du'afa yang BPJS dan sebagainya itu ada gitu, tapi juga ada keterbatasan gitu. Dan juga biasanya ditunjuk rumah sakit tertentu. Nah, si LKC juga sih memang kondisinya seperti itu. Cuma perbedaannya, sebelum ke sana, di LKC ini biasanya dokternya yang datang ke rumah-rumah du'afa gitu. Jadi dia
mengecek kondisi kesehatannya dan sebagainya. Itu kalau di rumah sakit kan tetap rumah sakit anak. Kalau yang BPJS atau kartu sehat, kartu apalah itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu biasanya si mustahiknya harus datang ke rumah sakit. Kalau ini memang ada dokter-dokter tertentu yang dia ditunjuk untuk mengunjungi dan mengecek dari kesehatan mustahik. Kemudian ada yang kedua adalah rumah sehat terpadu atau RST. RST ini adalah model rumah sehat yang menyediakan layanan kesehatan dan dia gratis untuk asnaf miskin fakir dengan pendekatan itu kekeluargaan. Jadi si rumah sakitnya itu memang bukan hanya fasilitas rumah sakit yang free, tetapi layanannya juga dibikin kayak layanan yang memang dengan pendekatan kekeluargaan gitu. Dan ini kayak tagline mereka itu adalah touch of heart, jadi menyentuh hati gitu. Jadi kan kalau misalnya ini kejadian real ya, maksudnya tuh kalau misalnya kita orang duafa terus pergi ke rumah sakit dengan menggunakan kartu kesehatan atau kartu BPJS atau kartu apapun itu dari dulu memang berubah-ubah gitu konsep kartu, tapi sama gitu, nama kartunya berubah-ubah tapi secara konsep nggak jauh berbeda. Nah, masalahnya adalah ketika si duafa itu masuk ke rumah sakit tersebut, biasanya si suster itu tidak melayani dengan baik atau layanan di rumah sakit itu tidak cukup memberikan pelayanan yang baik. Kadang-kadang mereka misalkan berbeda lah gitu, ada perbedaan perlakuan antara apa sih namanya tuh yang pasien rumah sakit yang punya dengan yang enggak gitu. Kalau yang punya biasanya ramah-ramah banget. Tapi kalau yang biasa aja atau yang kurang atau malah makan yang fakir miskin itu malah jadi agak galak gitu susternya gitu. Nah itu juga jadi bermasalah. Nah sementara konsepnya di rumah sehat terpadu itu adalah dia mengutamakan konsep keramahan dan kekeluargaan tadi gitu, sehingga setiap duafa yang masuk ke rumah sehat terpadu merasa nyaman gitu, merasa diperlakukan dengan baik gitu, karena itu udah standarnya di sana gitu, itu standarnya harus berlaku baik kepada para duafa tadi. Ini didirikan di sebanyak 7.803 meter persegi di Jampang, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Ini jadi di daerah Kemang ya. Rumah sehat terpadu ini siap untuk melayani fakir dan untuk tahun pertama ya waktu dibuka dia melayani paling tidak 54.000 pasien dari keluarga tidak mampu. Dan diharapkan jadi saya kondisi atau konsep di rumah sehat terpadu ini menjadi model untuk bagaimana layanan rumah sakit yang harusnya dilakukan kepada pasien-pasien yang memang kondisi ekonominya lemah. Ini gambaran kondisi rumah sakit yang ada di rumah sehat terpadu yang ada di Parung, Kemang. Ini rumah sakitnya seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti rumah sakit pada umumnya gitu, bangunannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagian ekonomi. Nah, ekonomi, Dompet Duafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Atau dengan kata lain, bagaimana seorang mustahik itu bisa berubah kondisinya dari kondisi mustahik menjadi muzaki, itu yang dilakukan oleh Dompet Duafa.
Banyak banget sebenarnya program-program ekonomi dompet duafa, ini diantaranya yang masih bertahan sampai sekarang juga ada program peternakan, pertanian, LKMS, industri kreatif, dan bahkan sekarang jauh lebih banyak lagi. Nah, peternakan itu sudah lebih dari 9 tahun, yaitu jadi sejak tahun 2002 telah ada 1.500 lebih yang menerima bantuan sedekah ternak. Jadi ini tuh kayak gini, konsep peternakannya adalah jadi nanti si peternaknya dikasih ternak sejumlah kambing atau domba atau sapi, kemudian dibimbing dari mulai proses pembibitan sampai pemberian pakan, teknologi dan sebagainya. Nah, itu sehingga dia bisa beternak dengan baik, kemudian menghasilkan anakan atau ternak-ternak yang dari hasil sedekah ternak gitu. Nah, ini mencakup 5 provinsi tersebar di 10 kabupaten. Kemudian yang kedua pertanian atau disebut dengan programnya PSI, Pertanian Sehat Indonesia. Yang ini adalah transportasi dari Lembaga Pertanian Sehat Dompet Duafa. Ini awalnya yang bidang ini awalnya dari Laboratorium Biologi Dompet Duafa Republika yang terbentuk pada tahun 1999 di Bogor. Harapannya adalah mampu berkontribusi dalam pembangunan pertanian Indonesia sehingga pertaniannya akan semakin berkembang dan terutama petani-petaninya menjadi sejahtera. Nah, program yang dilakukan melalui revitalisasi peran petani tidak hanya sebagai objek namun sebagai subjek, yaitu pelaku usaha langsung dan bisnis usaha tani on farm maupun off farm. Nanti diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan kondisi ekonomi petani agar lebih baik. Itu jadi di program pertanian ini juga ada pendampingan intensif terhadap para petani dengan menciptakan akses pasar juga gitu. Jadi akses pasar yang diajarin untuk mengakses pasar dan sebagainya. Nah, ini bekerja samanya ya tentunya dengan para petani. Kemudian Pertanian Sehat Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, dia siap aja gitu yang mampu mengembangkan dan memiliki cita-cita yang sama. Kemudian ada program ekonomi yang pemberdayaan dan klaster mandiri. Ini contohnya dengan melakukan berbagai macam pelatihan pertanian, produknya ada beras dan sebagainya, benih unggul dan lain-lain. Ini contoh-contoh benih-benih unggul yang dibikin. Nah, ini kayak begini hasil dari program Pertanian Sehat Indonesia. Kemudian program ekonomi berikutnya adalah masyarakat industri kreatif. Ini dikembangkan dengan adanya masyarakat mandiri. Waktu dulu sih masyarakat mandiri masih bergabung dengan Dompet Duafa. Tapi sekarang masyarakat mandiri udah menjadi satu lembaga yang memang tetap masih bukan bagian langsung, tapi dia udah jadi satu lembaga tertentu. Kalau di Bogor itu ada yang di Parung juga hampir dekat dengan rumah sehatnya, tapi sebelum rumah sehat itu masyarakat mandiri. Kemudian dia lebih ke arah pemberdayaannya, baik komunitas pedesaan atau perkotaan, ataupun komunitas pekerja migran. Nah, ini visi misinya adalah wahana pemberdayaan sebagai komunitas duafa atau yang powerless sehingga mencapai kemandirian. Jadi memandirikan usaha-usaha kecil banget gitu. Nah, program-program untuk pedesaannya adalah misalkan pemberdayaan bagi pengrajin tahu di Kampung Hayati, di Kampung Iwon, pemberdayaan ekonomi pengrajin gula kelapa, pemberdayaan ekonomi komunitas peternak itik, pemberdayaan komunitas peternak lobster air gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian ini masih banyak juga program-program pedesaannya. Kalau perkotaan adalah masyarakat duafa di 9 wilayah Kabupaten Tangerang, pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha mikro makanan jajanan. Kemudian ini jadi bagaimana makanan jajanan itu lebih sehat dan sebagainya, sehingga dia tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Itu baik di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Ini kemudian ada program kelompok pengusaha makanan sehat, KPMS, dan sebagainya.
Terus untuk selanjutnya adalah Social Trust Fund. Ini dikembangkan oleh Dede untuk memainkan fungsi bank. Jadi biasanya dia nanti endingnya kalau nggak koperasi biasanya terus kemudian BMT dan sehingga si lembaga si desa atau wilayah yang duafanya banyak itu memiliki lembaga keuangan yang mampu mensupport aktivitas-aktivitas atau permodalan yang memang dibutuhkan oleh para duafa. Ini ada 2 tahapan yang dilakukan dalam Social Trust Fund dan BMT Center. Itu biasanya tahapan pertama treatmentnya adalah si lembaganya LKMS itu akan memberikan dana bantuan yang memang dengan akad Qardul Hasan, jadi pinjaman kebajikan. Jadi dia tanpa ada margin atau tanpa ada bagi hasil, begitu saja kalau nggak dibalikin juga ya udah gitu karena akadnya Qardul Hasan gitu. Tapi pada tahap selanjutnya ketika ini sudah lewat 2 tahun, apa sih namanya tuh, si mustahiknya udah 2 tahun, maka dipraktekkan transaksi non dana kebajikan. Ini kenapa dilakukan itu? Karena biasanya dia kan udah naik kelas sosialnya. Jadi dia memperlakukan akad-akad biasanya apakah itu mudharabah atau musyarakah dan sebagainya, dan juga sudah ada pembagian untuk sistem bagi hasil. Kemudian biasanya dalam tahap lanjut ini dana yang dikeluarkan bukan hanya dana dari yang jumlahnya secara kuantitasnya jauh lebih besar dibanding dana. Kemudian program pendidikan itu ada program bebas biaya sekolah, sekolah mandiri, dan pendidikan non formal. Nah ini ada SMART, ini adalah sekolah menengah berasrama. Ini juga adanya di Smart Excellencia ya di Parung. Kemudian ada program sekolah mandiri atau sekolah semen Cibinong SSC dari TK sampai SD SMP di Holcim. Dan tetap di bawah manajemen Smart Excellencia Indonesia Dompet Duafa. Kemudian ada program-program non formal, jadi berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para duafa atau pengangguran, baik yang bersifat kayak pelatihan keterampilan teknik handphone, fashion, desain dan sebagainya gitu. Yang itu memang meningkatkan kemampuan keterampilan dari para duafa atau para pengangguran. Kemudian ada biaya studi Indonesia. Ini adalah disebut biaya studi etos. Ini udah agak lama sih programnya. Ini beasiswa investasi SDM untuk pendampingan mahasiswa di PTN yang jurusannya direkomendasikan dan tertentu. Kemudian ada beasiswa aktivis Nusantara, beasiswa prestasi di sekolah desa produktif. Ada alumni Smart EI adalah pemberian beasiswa soft loan untuk pembinaan rutin di Medan dan Jogja. Terus ada alumni beasiswa dan pengelolaan komunitas alumni beasiswa DD. Kemudian ada SSR atau School Social Responsibility dan komunitas filantropi pendidikan. Nah, untuk program-program lainnya, untuk sosial departemen programnya ada pengelolaan bencana, advokasi migran, program tematik, DAI Dompet Duafa, layanan jenazah, dan DD volunteer. Nah, kemudian Basnas, sasaran penerima Basnas adalah 8. Program-programnya sendiri itu adalah kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Bedanya tadi di DD ada dakwahnya, di Basnas. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan DD. Yang pertama, Basnas ya. Yang pertama adalah pemenuhan ajasi dari manusia dalam jangka pendek, kemudian dalam jangka panjangnya dalam memperbaiki kualitas mustahiknya, jadi tidak hanya memperbaiki secara ekonomi, tapi juga
kemudian mengubah mustahik menjadi muzaki, menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri. Nah, ini agak lama sih ada Indonesia Peduli, sekarang udah agak sedikit berubah yang program ini. Namanya ya, untuk nama. Tapi esensi programnya sih nggak terlalu jauh banyak berubah gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak ke pandemi, sama ada unit kesehatan keliling juga, siaga bencana, dokter prasejahtera, rumah sehat, satu keluarga satu sarjana, dana untuk anak negeri, peningkatan kualitas guru, pengelolaan mobil pintar, itu udah lama banget, desa ternak makmur, kampung nelayan makmur, program wirausaha sendiri, pengembangan lembaga keuangan syariah dan kelompok masyarakat. Oke, ini yang dilakukan oleh ini. Jadi Basnas melakukan dia beberapa aktivitas yang itu juga melibatkan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur. Oke, untuk tugas selanjutnya yang nanti dikerjakan di tugas bukan hanya merangkum, tapi tolong bikin PowerPoint yang memang bikin cari program-program lembaga zakat lainnya itu dan juga pokok pilih salah satu lembaga zakat, kemudian setelah dipilih lembaga zakatnya, rangkum susun program-program lembaga zakat tersebut dan program pendistribusian dana zakat infak sedekahnya, kemudian buat dalam slide yang bagus ya, nanti dikirim ke LMS seperti biasa. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.